من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Lanjut, siapa lagi yang belum? Udah semua kayaknya Pak Ustadz. Baik. Ini sedikit lagi nih, Pak Nanggung. Seorang silakan baca sampai ayat 108. Siapa ya? Siapa Pak Ustadz? Ulang lagi. Lanjutin wa amallati. Mangga Bu Retna. Sampai mana Pak Ustadz? Sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina bayyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Fa fi rahmatillah. Rahmatillah. Fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Itu hanya yang ha besar, Bu. Ha besar. Rahmatillah. Dan rahmatillah. Fa fi rahmatillah. Lah gitu. Fa fi rahmatillah. Gitu Pak Ustadz. Masih samar itu hak besar atau kecil? Ini H besar ya Pak Ustadz ya? Wah, Iya. Fa fi rahmatillah. Nah, itu hak kecil itu lah. Hak besar itu pangkal tenggorokan bagian bawah. Ya. Fa fi rahmatillah gitu. Fa fi rahmatillah. Fa fi rahmatillah. Fiha khalidun. Masih ya Pak Ustadz? Ya, masih samar itu hak besar, hak kecil. Fa fi rahmatillah. Hum fiha khalidun. Fiha. Hum fiha khalidun. Ya, itu. Terus tilka. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Baik, cukup. Nanti dibiasain lagi, Bu. Iya, Pak Ustaz. Baik, kita akan tadabbur sedikit. Ini dulu. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal. Saya buka tafsirnya. Ini tafsirnya, Bu. Tafsir dari Sayyid Sabiq dari Jalalain. Wa kaifa takfurun? Wa kaifa ada istifham ta'jib wa taubih. Wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi yatamassak billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimanakah kalian sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasul pun berada di tengah-tengah kalian? yakni kekafiran sangat jauh dari kalian, dan semoga Allah menjauhkan kalian dari, karena sesungguhnya
ayat-ayat Allah terus-menerus turunkan kepada Rasulnya malam dan siang hari, sedangkan beliau SAW membacakannya kepada kalian dan menyampaikannya. Maka ayat ini sama dengan ayat lainnya, surat Al-Hadid. Dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah, pada Rasul menyuruh kalian supaya kalian beriman kepada Tuhan kalian, dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjian kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi betapa kamu menjadi kafir, pertanyaan sebagai celaan dan membangkitkan keheranan pada ayat-ayat Allah telah dibacakan kepadamu, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Kamu barang siapa yang berpegang teguh atau mengikuti agama Allah, maka sesungguhnya dia telah dibimbing ke jalan yang lurus dan benar. Jadi sebenarnya ini sindiran buat kita, bahwa kalau dulu kan faktanya adalah pertanyaannya kenapa kafir ya, wa kaifa takfurun, kenapa ingkar faktanya. Tapi kalau sekarang mungkin faktanya adalah kenapa kita hidup tuh biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Kalau memang hidup ini kita biasa-biasa, tidak ada perubahan, hari demi hari tidak semakin dekat sama Allah gitu. Dan sebenarnya kalau kita benar-benar niat jalan menuju Allah, berarti kan semakin dekat sama Allah ya. Yang namanya jalan kan semakin melangkah semakin mendekat ya kan. Semakin melangkah menuju Allah semakin dekat sama Allah kan gitu ya. Kan gitu ya. Nih pertanyaannya, semakin melangkah semakin mendekat sama Allah, apakah semakin mundur, apa stagnan gitu di situ-situ saja gitu kan. Maka kemudian ketika ayat-ayat Allah senantiasa dibacakan kepada kita, ceramah sering kita dengar, sering kita ngaji, ayat-ayat Allah sering dikumandangkan kepada kita. Nah, kemudian apakah itu merubah hati pikiran kita untuk terdorong semakin dekat sama Allah? Apakah apa sebaliknya, bahkan semakin jauh sama Allah? Apa memang nggak ada efeknya, kita diam aja gitu, nggak ada perubahan gitu? Nah seperti itu. Nah ini kan sindiran sama kita, bagi saya pribadi gitu, bahwa hidup ini sebenarnya perjalanan menuju Allah kan. Wa may yarju liqa rabbih, kalau memang tujuan kita ridho Allah, tujuannya adalah Allah, berarti kan sebenarnya faktanya kita sedang berjalan menuju Allah kan. Faktanya adalah wa may yarju liqa rabbih, bahwa di hati kita ada roja, keinginan, berharap ingin ketemu Allah. Berarti kan kalau berharap ingin ketemu sama Allah, kita lagi jalan menuju Allah. Nah sekarang sebenarnya kita tuh lagi jalan, lagi diem, atau lagi mundur, atau bahkan sedang pindah jalan gitu kan. Bukan jalan menuju Allah, tapi menuju jalan yang bukan Allah. Nggak akan ketemu kalau gitu sama Allahnya. Dan yang akan ketemu dengan Allah itu ya yarju liqa rabbih, yang wujud daripada dia beroja, berharap pengen ketemu dengan Allah itu diwujudkan dengan fal ya'mal amalan sholihah. Ya, fal ya'mal, maka hendaklah engkau beramal sholihah. Fal ya'mal amalan sholihah. Nah, seperti itu. Berarti beramal soleh di situ. Nah, mungkin ini adalah introspeksi buat kita, agar kageling hati kita jangan sampai sawaun alaihim anwalatahum gitu. Sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan itu kan. Sesungguhnya jihad di jalan Allah adalah hakikatnya adalah sebenarnya kita sedang berperang dengan diri kita, karena dalam diri kita pun ternyata banyak keburukan-keburukan, sampai Rasulullah SAW di dalam pembukaan khutbahnya pernah menyampaikan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah, dan aku berlindung kepada Allah, kata Rasul, min syururi anfusina, dari kejelekan di diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kita. May yahdillah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, maka Allah siapapun tidak akan pernah menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan Allah, tidak akan pernah ada orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Pertanyaannya, kita sekarang sedang berada di mana? Di jalan hidayah apa di jalan kesesatan? Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak berada di dalam kesesatan itu. Kita berada dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala,
yang sekarang sedang kita